Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Mila Sari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Grafika Komputer. Saya Milani Raita dengan NIM D02230228 akan mempresentasikan materi saya tentang rendering. Adapun yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu pengertian rendering, kedua jenis-jenis rendering, ketiga tahapan rendering, keempat peran rendering, dan yang kelima tantangan dalam rendering serta solusinya. Oke, tanpa membuang waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu ada pengertian rendering. Rendering adalah proses pembuatan sebuah desain menjadi model atau objek yang dapat berupa foto, video, maupun audio yang sebelumnya telah melalui proses editing. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis rendering. Di jenis rendering ini terbagi menjadi dua, yaitu rendering 2 dimensi dan rendering 3 dimensi. Yang pertama itu jenis-jenis rendering 2 dimensi, yaitu rasterisasi adalah proses mengubah gambar vektor menjadi raster atau pixel. Yang kedua, vectorization, yaitu mengkonversi gambar raster menjadi gambar berbasis vektor yang dapat diubah ukurannya tanpa kehilangan kualitas. Kemudian, rendering 3 dimensi. Nah, jenis-jenisnya yaitu pertama, rasterification, yaitu proses konversi model 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi dengan menggunakan teknik seperti pencahayaan dan shading atau pencorakan. Yang kedua, path tracing, yaitu menghasilkan gambar yang sangat realistis dengan mensimulasikan bagaimana cahaya berperilaku di dunia nyata. Nah, sebenarnya ada tiga jenis di rendering 3 dimensi ini. Tetapi saya tidak bisa memasukkan ke dalam PPT karena tidak muat. Nah, yang ketiga itu adalah ray tracing. Ray tracing mensimulasikan perilaku cahaya dengan akurat, termasuk refleksi, refraksi, dan bayangan, sehingga mampu menghasilkan efek visual yang mendekati kenyataan seperti pantulan pada permukaan cermin atau transparansi pada kaca. Oke, lanjut. Tahapan rendering. Adapun tahapan-tahapan di dalam rendering, yang pertama itu modeling. Nah, tahap modeling ini melibatkan pembuatan model 3 dimensi dari objek yang akan dirender. Modeling dapat dilakukan menggunakan berbagai perangkat lunak desain seperti Blender, Maya, atau 3ds Max. Proses ini melibatkan pembuatan geometri objek, pembentukan bentuk, dan struktur. Modeling juga mencakup penambahan detail seperti tekstur, warna, dan material yang akan mempengaruhi tampilan akhir objek dalam render. Yang kedua ada texturing. Nah, setelah model 3 dimensi dibuat, tekstur atau pola ditambahkan pada permukaan model untuk memberikan detail visual. Texturing melibatkan penerapan gambar 2 dimensi pada model 3 dimensi untuk meningkatkan detail dan memberikan tampilan yang lebih realistis. Ketiga ada lighting. Lighting adalah tahap di mana pencahayaan diatur untuk menentukan bagaimana cahaya berinteraksi dengan objek. Lighting melibatkan penempatan dan pengaturan sumber cahaya seperti lampu arah, lampu titik, dan lampu area untuk menciptakan suasana yang menyoroti fitur penting dari objek.
Yang keempat ada rendering. Nah, rendering adalah proses akhir yang menghasilkan gambar atau video dari model 3 dimensi dengan mempertimbangkan semua elemen sebelumnya. Rendering mencakup penggabungan semua elemen seperti model, tekstur, dan pencahayaan untuk menghasilkan gambar yang final. Proses ini bisa memakan waktu lama karena memerlukan perhitungan mendetail untuk setiap piksel. Nah, tahapan terakhir yaitu post processing. Setelah gambar dirender, seringkali dilakukan post processing untuk meningkatkan kualitas visual. Ini termasuk koreksi warna, penambahan efek khusus, atau penghapusan artefak visual yang mungkin muncul selama rendering. Nah, selanjutnya ada peran rendering. Nah, sebenarnya rendering ini memiliki banyak peran di dalam aplikasi, tetapi yang saya ambil hanya 6 yang menurut saya penting saja. Nah, adapun peran rendering di dalam film dan animasi yaitu mengubah model 3 dimensi dan adegan menjadi gambar atau urutan gambar akhir yang akan ditampilkan di layar. Proses ini memungkinkan pencipta untuk menghasilkan visual yang lebih detail dan realistis, termasuk efek khusus, pencahayaan, dan tekstur yang diperlukan untuk menciptakan dunia yang meyakinkan dan memikat penonton. Nah, yang kedua itu ada video game. Dalam video game, rendering berperan penting dalam menghasilkan visual real-time yang pemain lihat di layar. Proses ini mengubah model 3 dimensi, tekstur, dan pencahayaan menjadi gambar yang ditampilkan, memastikan bahwa grafis dan efek visual sesuai dengan interaksi pemain dan kondisi permainan secara dinamis. Yang ketiga itu ada arsitek. Yang ketiga itu ada simulasi. Nah, dalam simulasi, rendering membantu memvisualisasikan data kompleks dan hasil simulasi. Misalnya dalam pelatihan militer, simulasi grafis dapat menciptakan lingkungan virtual yang mirip dengan situasi nyata. Kemudian dalam simulasi dinamis, rendering membantu visualisasi prosedur dan teknik untuk pelatihan dokter. Kemudian arsitektur dan desain produk. Dalam arsitektur dan desain produk, rendering berperan penting untuk memvisualisasikan desain dengan akurasi tinggi sebelum implementasi. Nah, di dalam arsitektur, rendering memungkinkan klien dan arsitek melihat bagaimana bangunan akan tampak dengan pencahayaan material dan lingkungan yang realistis. Nah, dalam desain produk, rendering digunakan untuk mempresentasikan prototipe atau produk akhir secara visual, memungkinkan evaluasi desain dan penyesuaian sebelum produksi massal, serta memfasilitasi pemasaran dan presentasi kepada klien atau investor. Kemudian yang kelima ada virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Nah, dalam virtual reality atau VR, rendering bertanggung jawab untuk menghasilkan gambar 3 dimensi yang menampilkan lingkungan virtual secara real time, menciptakan pengalaman imersif yang sepenuhnya menggantikan dunia nyata. Dalam augmented reality atau AR, rendering menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata, menampilkan objek 3 dimensi di atas tampilan kamera atau melalui perangkat AR, sehingga memungkinkan interaksi dengan elemen virtual yang terintegrasi dalam konteks fisik. Nah, yang terakhir ada desain interior dan furnitur. Dalam desain interior dan furnitur, rendering membantu visualisasikan bagaimana ruang dan elemen furnitur akan terlihat sebelum dibuang atau dipasang. Ini memungkinkan desainer dan klien melihat dan menilai tampilan akhir
bahan, dan pencahayaan dari desain yang diusulkan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan perbaikan sebelum eksekusi. Selanjutnya, tantangan dalam rendering serta solusinya. Yang pertama itu waktu komputasi yang lama. Solusinya dapat diselesaikan dengan penggunaan GPU atau Graphic Processing Unit, memungkinkan perhitungan yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, kualitas gambar yang tidak konsisten. Solusinya dengan menggunakan teknik denoising yang canggih untuk menghilangkan noise pada gambar akhir sehingga tampak lebih bersih dan konsisten. Yang ketiga, menghasilkan efek pencahayaan yang realistis seperti refleksi, bayangan, dan pencahayaan global bisa sangat menantang dan memerlukan perhitungan yang mendetail. Nah, dengan implementasi algoritma rendering seperti path tracing yang lebih efisien, dapat menghasilkan efek pencahayaan yang lebih realistis dengan waktu render yang lebih singkat. Yang keempat itu pengelolaan memori yang tidak efisien dapat memperlambat rendering. Nah, solusinya dengan menggunakan penerapan optimasi memori dalam perangkat lunak rendering, seperti manajemen memori dinamis dan teknik pemrosesan terdistribusi, yang meningkatkan efisiensi penggunaan memori dan mengurangi beban kerja pada hardware. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tadi yaitu rendering merupakan proses pembuatan sebuah desain menjadi model atau objek. Teknologi baru membuatnya lebih cepat dan realistis, tetapi masih ada tantangan seperti waktu proses dan pengelolaan memori. Nah, solusi modern dapat membantu mengatasi masalah ini. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.